Where'd you get the costume? Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? Shalom. Hari ini kita masuk di bab 7, tepatnya pada halaman 155. Dengan materi pembahasan kita hari ini adalah mengenai pengertian dan unsur seni peran. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada bab ini adalah 1. Mengidentifikasi konsep dan teknik seni peran bersumber seni teater tradisional. 2. Mengidentifikasi prosedur seni peran bersumber seni teater tradisional. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan seni peran? Ya, seni peran itu artinya sangat banyak, baik itu di dalam bahasa Indonesia ataupun seni budaya kita. Sedangkan dalam seni budaya kita ini adalah ilmu seni dan seni dalam membawakan suatu peran atau sosok tokoh yang dijalin oleh lakon atau cerita yang mengandung konflik. Sekali lagi ya, seni peran adalah ilmu seni dan seni dalam membawakan suatu peran atau sosok tokoh yang dijalin oleh lakon atau cerita yang mengandung konflik. Nah, di dalam teater ini terdapat dua jenis,
Yaitu yang pertama, teater tradisional. Teater tradisional ini dibagi lagi menjadi tradisional rakyat dan tradisional istana. Yang kedua adalah non-tradisional teater. Non-tradisional teater ini terbagi lagi menjadi transisi dan modern serta kontemporer. Ada beberapa hal unsur penting yang harus diketahui oleh pemain atau pemeran dalam suatu teater tradisional ataupun non-tradisional. Apa saja itu unsur-unsurnya? Yaitu yang pertama adalah adanya kerja keras. Kerjasama yang baik antara pemain dan sutradara dalam membangun irama permainan dalam seni peran. Sedangkan yang kedua, unsurnya adalah menghindari terjadinya kesalahan pemilihan tokoh. Ketiga, adanya keberanian untuk mencoba dan gagal. Selanjutnya adalah memiliki wawasan dan suka bergaul. Selanjutnya adalah harus percaya diri, memiliki kesadaran potensi atas kelebihan ataupun kekurangan yang terdapat pada diri sendiri kita. Berikut adalah contoh video teaternya. Dewe latihan monolog apa? Monolog lambemu wetenge mulai terus gagas monolog. Proses. Iki aku ki lagi ngudara urip kok rekoso terus ngene iki piye, Bret? Aja diudara rek. Sebab kowe iki pancen jinatah mesti ning Gusti Allah pancen kudu melarat. Gusti Allah kuwi wis paring sabda. Menehi pacoban, memberi percobaan tidak akan melampaui kekuatan dari umatnya. Mula gandeng kowe kuwi tabah lan tawakal nggonmu melarat, mula dikai melarat terus. Melarat cuma kita. Melarat cuma kita. Kose ta. Njur gantine nasib iki kepiye urip nang negara iki lho. Coba aku ki nggumun nanggere pejabat nggo ceker kok terus sugih, pejabat nggo ceker kok terus sugih, ora enek pejabat sing melarat. Ning rakyat kaya aku ki lha kepengin sugih sedelok kangel men. Ora gending iki. Kuwi iki ya wis dalil. Ngono, ya Lek, kudu mbok tampa. Sebab nek nang kene kuwi, nek nganti pejabat melarat, kuwi sing pekok pejabate. Pancen wis jatahe nek rakyat iki kudu melarat, nek pejabat iki kudu sugih. Ning nek nganti pejabat melarat rakyat sugih, genah kuwi dudu Indonesia. Amin. Gawe jeneng. Kok ngono ta? Nek Indonesia iki pancen harus yang berlangsung seperti itu. Rakyat kuwi kudu melarat kabeh. Pejabat kudu sugih kabeh. Sebab kuwi tinggal menjaga integritas nama negara. Lho iya nang anak terus nanti kono-kono weh bangane pejabat Indonesia ki melarat-melarat buruk namanya le. Mula ben nama ki harum di mancanegara, pejabatnya kudu sugih kabeh. Ketok neng kono ki mentereng-mentereng. Ngono, ora ketang jero basa. Ora apa-apa, mula kowe iki malah kowe iki pahlawan le. Pahlawan luwe. Kasih. Wong melarat kok pahlawan. Iya, sebab kowe kuwi melu nyengkuyung mengharumkan nama bangsa, nyugihke pejabat-pejabat ki mau. Tanpa kowe gelem melarat, pejabat ora
ora iso sugih. Indonesia jenenge elek. Tapi goyang. Mula kuwi malah kudu wong melarat-melarat kuwi kudu bangga. Ngono sebab kontribusiku terhadap keharuman nama bangsa kuwi. Video ini adalah salah satu contoh dari video teater tradisional. Aku kok malah tambah mumet Bret. Ayo. Teater ini terdapat dalangnya dan hanya diperankan oleh wayang kulit saja. Bingung kok. Mangsamu piye ta? Wis ta, Le, ora sah digawe rekoso. Ngono mlarat dilakoni. Ngono mlarat ki kancane akeh. Nek sugih kancane mung sethithik, nek mlarat kancane akeh. Sandung jegluk anggere ning perapatan, go ning gang, go ning ngendi ketemune wong mlarat. Yo kancane pirang-pirang to? Ngono. Kuwi malah kuat. Ngono. Mula kuwi wis rasa dipikir abot-abot. Ngono sebab nek mbok pikir abot aku semelang, Le. Wis kowe kuwi mangan ora jet pikiran abot, biasane sok kena lara mak. Apa iya? Lho kandhani kok ora percaya. Wong kuwi nek mangane ora jet pikiran abot. Pertunjukan wayang kulit ini adalah salah satu contoh dari teater tradisional. Kok nek wis mak akut, njur nyerang organ tubuh liyane sing lemah. Upamane sing lemah ginjal saka mah dadi lara ginjal. Sing lemah paru-paru saka mah mlayu nyang paru-paru. Sing lemah jantung saka mah mlayu nyang jantung. Nek tak tonton Iman Supingimu, Le, kowe iki nek tak tonton Iman Supingimu sing lemah ki utekmu. Ye, non sewu lho, Le. Ora. Berikut adalah contoh video teater non-tradisional. Teater non-tradisional ini adalah karya teater yang lebih bersifat anonim, yang artinya diketahui penciptanya, sehingga karya ini bersifat temporal, yaitu tidak ada kejadian-kejadian turun-temurunnya ataupun bersifat abadi, tidak bersifat abadi dia. Disimak ya videonya sehingga bisa membedakan ciri-ciri teater tradisional ataupun non-tradisional. Panas, pusing kepala. Barangkali sakit ya. Ya, sakit apa? Terus terang saja. Jangan malu-malu.
dalam teater non-tradisional ini terdapat naskah. Naskahnya baku ataupun naskah tertulis. Setelah itu pertunjukannya ini direncanakan dengan matang dan dilakukan melalui proses latihan. Di sebelah kanan ada Mas Hakim. Lekas ke sana. Nah, bentuk pertunjukan non-tradisional ini lebih beragam, tergantung dengan stile senimannya. Apakah mengutamakan isi seni, atau mengutamakan bentuk seni, atau menghindarkan keduanya. Setelah itu, tempat pertunjukannya ini bersifat khusus, yaitu di panggung dengan keragaman bentuk stage. Peralatan yang digunakan itu lebih modern dan lebih lengkap dia, dengan beberapa unsur artistik penunjangnya. Sedangkan waktunya lebih pendek dan terbatas 2-3 jam. Dan ciri yang terakhir adalah peristiwa pertunjukan dapat dilakukan dengan kecenderungan adanya jarak estetis dan atau lebur bentuk menjadi satu tanpa jarak dengan penontonnya. Sedangkan penonton itu bersifat khusus dan biasanya itu berbayar. Nah, tabel ini terdapat di buku cetak kita. Jadi, jangan hanya terfokus pada video pembelajaran ini saja, karena semua ibu membuatnya berdasarkan buku cetak kita. Perhatikan buku cetak halaman 160, ada tabel 71. Di sini ada jelas perbedaan ciri-ciri seni peran teater rakyat dan teater istana. Dalam teater rakyat, tidak ada naskah tertulis. Lakonnya disampaikan dalam bentuk bagal, bedrip, atau garis besar cerita saja bersumber cerita daerah setempat. Sedangkan teater istana ini contoh dari teater tradisional ya. Jadi teater tradisional itu ada dua, teater rakyat dan teater istana. Sedangkan yang kedua, pada ciri istana ada naskah baku atau naskah tertulis bersumber cerita Ramayana. Tadi teater modernnya itu ada naskah baku ataupun naskah tertulisnya, tapi tidak berpatokan pada cerita Ramayana. Selanjutnya, pada rakyat itu seni peran dilakukan bergaya komikal, gaya realistik, gaya agung, serta bersifat spontan tanpa latihan, karena masing-masing pemain sudah mengetahui jalan cerita dan sering diulang-ulang. Pembagian peran untuk masing-masing pemain bersifat multi peran. Berarti apa saja ya perannya dipakai. Yang sudah terbina lama, alami, dan cenderung memiliki multi peran dapat menari, menyanyi, melawak, ataupun memainkan musik dan bermain drama. Di istana, seni peran itu dilakukan gaya agung dengan persiapan latihan yang matang dan mapan. Jadi pembagian peran untuk masing-masing pemain bersifat tipe casting atau penokohan yang sudah dibagi dengan jelas, pasti, dan terbina sebagai penari, penyanyi, pelawak, dan pemain drama. Ketiga, pada rakyat adalah seni peran lebih mengutamakan isi seni atau nilai pesannya, pesan moral itu ya, dan mengusung fungsi terkait adat istiadat dan unsur hiburan daripada mengedepankan keindahan bentuk seni, itu estetisnya.
Oleh karena itu, tidak heran bahwa kecenderungan seni peran dalam pementasan teater tradisional rakyat, unsur-unsur seni di dalamnya bersifat tidak baku. Banyak pengulangan, sederhana, bersahaja, dan spontan. Sedangkan di istana, seni peran lebih mengedepankan seni adiluhung yang baku, yaitu isi seni dan nilai seninya, dan mengusung fungsi terkait kebesaran raja, upacara, ataupun hiburan. Oleh karena itu, tidak heran bahwa kecenderungan seni peran dalam pementasan teater tradisional istana, unsur-unsur seni di dalamnya bersifat baku dan terorganisir dengan baik. Ini ada 456 di halaman selanjutnya, yaitu bahasa, peralatan, ataupun peristiwa pementasannya. Nah, di sini terdapat unsur seni peran, yaitu pertama, lakon. Apa itu lakon? Lakon adalah unsur penting dalam seni teater sebagai nyawa, nafas, ataupun roh dalam menjalin hubungan cerita, yaitu seperti struktur ceritanya melalui tokoh atau peran yang dibawakan seseorang pemerannya. Nah, lakon ini adalah hasil karya seniman dan ataupun sastrawan yang lain, seperti pengarang-pengarangnya. Yang kedua, unsur penokohan atau peran. Penokohan, peran, atau kedudukan tokoh ini adalah unsur penting dalam seni peran yang bersumbernya dari lakon, cerita, ataupun naskah yang telah ditulis atau tidak ditulis oleh seseorang pengarang. Nah, penokohan ini ada terbagi-bagi kedudukannya menjadi protagonis, antagonis, deuteragonis, foil, tetragoni, confident, raisonneur, ataupun utility. Jadi protagonis itu adalah tokoh utamanya, pelaku utamanya, ataupun pemain utamanya. Sedangkan antagonis lawan dari tokoh utamanya, yaitu sebagai penghambat dari pelaku utama. Deuteragonis adalah tokoh yang berpihak kepada tokoh utama. Tokoh utama tadi adalah protagonis. Sedangkan foil adalah tokoh yang berpihak kepada lawan tokoh utama. Nah, biasanya ini membantu tokoh antagonis. Antagonis tadi apa? Ya, benar. Antagonis adalah lawan dari tokoh utamanya. Jadi, yang berpihak pada antagonis adalah foil, yang berpihak pada protagonis adalah deuteragonis. Jadi, sama-sama saling ada yang membantu. Sedangkan tetragonis adalah tokoh yang tidak memihak kepada salah satu tokoh lain. Jadi, dia lebih bersifat netral. Sedangkan confident adalah tokoh yang menjadi tempat pengutaraan tokoh utama. Biasanya ini pendapat tokoh utama pada umumnya tidak boleh diketahui oleh tokoh-tokoh lain selain tokoh tersebut dan penonton, itu confidentnya. Sedangkan raisonneur adalah tokoh yang menjadi corong bicara pengarang kepada penonton, corong bicaranya. Jadi dia sebagai penyambung. Sedangkan utility adalah
tokoh pembantu, baik dari kelompok hitam ataupun putih. Jadi tokoh ini dalam dunia pewayangan disebut goro-goro. Tadi kan ada wayang kulit, wayang golek. Nah, itu dia. Terus kedudukan tokoh utility ini kadangkala ditempatkan sebagai penghibur, penggembira, atau hanya sebatas pelengkap saja. Maksudnya, kehadiran tokoh ini tidak terlalu penting, biasanya itu kayak peran pembantu. Masuk kita ke unsur tubuh. Unsur tubuh adalah unsur penting yang perlu dilakukan pengolahan atau pelatihan agar tubuh kita memiliki stamina yang kuat, kelenturan tubuh, dan daya refleks atau kepekaan tubuh. Unsur yang keempat, unsur suara. Unsur suara ini biasanya salah satu unsur seni peran yang berfungsi untuk penyampaian pesan seni peran melalui bahasa verbal ataupun pengucapan kata-kata. Unsur ini biasanya digunakan sebagai sarana dalam seni peran yang berfungsi dengan baik dan memiliki manfaat ganda dalam menunjang seni peran. Perlu dilakukan pengolahan berupa pelatihan terhadap unsur-unsur anggota tubuhnya tadi. Yang keenam adalah unsur penghayatan. Penghayatan di sini adalah penjiwaan, di mana suasana perasaan hati, kedalaman sukma harus digali dan dilakukan seorang pemain ketika membawakan seni perannya di atas pentas. Yang ketujuh adalah unsur ruang. Ruang ini maksudnya tempat, area, ataupun wilayah untuk bermain peran dalam melakukan gerak diam ataupun gerak berpindah. Gerak diam itu biasanya posenya, sedangkan berpindah itu adalah movement. Yang ke-8 adalah unsur kostum. Kostum di sini adalah semua perlengkapan yang dikenakan, yang menempel, yang melekat, yang didandani, itu untuk memperindah tubuh pemain pada wujud lahiriah dalam aksi seni peran di atas pentas. Yang ke-9 adalah unsur properti. Properti di sini adalah semua peralatan yang digunakan pemain, baik yang dikenakan maupun yang tidak melekat di tubuh, tetapi dapat diolah dengan menggunakan tangan, yaitu biasanya disebut hand drop, dan berfungsi untuk penguat watak atau karakter seorang pemain. Contohnya itu properti tas, topi, cangklong, tongkat, meja, kursi, kain hitam, pentungan, kipas, bantal, panah, banyak lagi yang lainnya ya. Sedangkan yang terakhir adalah unsur musikal. Unsur musikal ini adalah unsur pengisi, penguat, pembangun suasana di dalam peran di atas pentas. Contohnya ini meliputi irama suasana hati. Jadi musikalnya itu seperti piano yang menggembirakan bunyinya, ataupun sukma dalam membangun irama permainan dengan lawan main, irama vokal, suara pengucapan. Biasanya itu terdapat pada opera, gending karesmen, wayang wong, ataupun sebagainya. Selesai dari pembahasan unsur seni peran, kita masuk di tugas. Tugasnya adalah
Buatlah video berdurasi minimal 1 menit dengan memerankan tokoh antagonis. Ingat, antagonis adalah lawan dari peran protagonis. Kemudian, video tersebut dikirim ke grup WhatsApp atau Messenger, tidak melalui GC ya. Dan ditulis di buku tugas SBK identitasnya, yaitu nama dan kelas. Kemudian upload di GC menu tugas kelas. Jadi videonya itu dikirim ke grup WhatsApp atau Messenger ibu. Tidak diperkenankan dari GC ya dikirimnya, karena itu memakan memori Google Classroom kita. Setelah itu, yang hanya dikirim ke GC adalah identitas kamu, nama dan kelas kamu tadi. Terus diupload ke menu tugas kelas pada GC. Videonya hanya melewati Messenger ataupun WhatsApp. Yang diupload ke GC adalah identitas saja yang telah ditulis di buku tugas SBK. Udah ibu jelaskan berulang-ulang ya. Jadi sekian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.